Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara di Disciple Learns tanggal 3 bulan 3 2025 saudara. Pagi hari ini kita datang menghampiri Tuhan untuk kita terus merenungkan firman-Nya pagi ini saudara. Dan saya percaya pagi ini kiranya kesegaran yang baru Tuhan berikan buat setiap kita, dan kita terus semangat saudara untuk kita mendengarkan firman Tuhan, diisi oleh firman-Nya untuk kita melalui hari-hari kita sepanjang hari ini saudara. Kita berdoa sebelumnya, minta Tuhan Roh Kudus untuk berkata-kata di tengah kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari lagi, satu hari lagi Tuhan berikan buat napas kehidupan buat setiap kami, untuk kami boleh menikmati Tuhan kebaikan-Mu Tuhan buat sepanjang hari ini. Terima kasih buat jam istirahat yang luar biasa yang Tuhan berikan buat setiap kami, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang segar Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, mari lanjutkan kebaikan-Mu di tengah-tengah kami, berbicara di tengah kami lebih lagi untuk mengajar kami jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami percaya pagi hari ini firman-Mu itu akan menuntun kami, menguatkan kami, memberikan kemenangan setiap kami dalam satu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan Alia. Amin. Salam saudara, pagi hari ini saat teduh saya Tuhan ingatkan untuk kita menjaga integritas kita tentang kejujuran saudara. Biarlah kita perkatakan apa yang benar dari Tuhan, apa yang benar yang seturut dengan kehendak-Nya pastinya. Dan temanya kita pagi ini saudara dikatakan iya di atas iya, tidak di atas tidak, selebihnya berasal daripada si jahat saudara. Bacaan kita pagi ini dikatakan di Matius 5, 33-37 tentang Yesus, perikopnya Yesus dan hukum Taurat, ayat yang ke-33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Jangan bersumpah palsu, jangan mengatakan yang tidak jujur, jangan mengatakan yang tidak benar. Saudara dikatakan, peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Ayat 34, tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-sekali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah saudara, dan Tuhan mau ini supaya kita tidak melakukan ini. Kita berkata jujur apa adanya, tidak perlu ada embel-embel untuk kita bersumpah saudara demi langit ya. Dan ini firman Tuhan katakan ayat 35, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, atau demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Ayat 36, janganlah lupa engkau bersumpah demi kepalamu, janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Ayat 37, jika iya hendaklah kamu katakan iya, dikatakan. Jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dan saya percaya ini buat pembelajaran buat setiap kita saudara. Biarlah Roh Kudus itu yang akan menjadi pengingat buat setiap kita. Apa yang kita katakan iya saudara, dan tidak, selebihnya berasal daripada si jahat. Dan saya percaya ini proses buat setiap kita, untuk kita berkata kebenaran, untuk berkata apa adanya, secara jujur kita menyatakannya ini saudara. Tidak ada kebohongan di dalam diri kita. Dan poinnya saudara dikatakan di Matius 5:37 ini sudah dikatakan, jika iya hendaklah kamu katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Bacaan kita berikutnya Yakobus 5:12 dikatakan, tetapi yang terutama saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Saya percaya mungkin sering kali kita lakukan ini seperti ada penekanan bahwa yang kita katakan ini benar, yang kita katakan ini benar-benar tidak ada kebohongan di dalamnya. Tapi Tuhan bilang jangan lakukan ini. Jika iya hendaklah kamu katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kolose 3:9-10 juga dikatakan ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai dikatakan, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan saya percaya ini adalah proses di mana kita disempurnakan, kita menanggalkan manusia lama kita terus diperbaharui untuk kita
masuk dalam manusia baru, di mana kita disempurnakan di dalam Tuhan. Ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dan ini tujuan kita, saudara. Kita diperbaharui terus-menerus untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dengan cara apa? Dengan cara kita selaras dengan firman yang kita baca, kita renungkan, kita aplikasikan, saudara. Efesus 4:25 yang terakhir, saudara. Karena itu buanglah dusta, dikatakan, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dan ini ajakan firman Tuhan di Efesus 4 ini, saudara, untuk buang hal yang dusta, berkatalah benar kepada orang lain, karena kita adalah sesama anggota kerajaan Tuhan pastinya. Dan saya catat ada makna rohani dari Matius 5 ayat 37 ini, saudara, dengan tema kita pagi ini, iya di atas iya, tidak di atas tidak, dikatakan. Makna yang pertama yang kita pelajari adalah yang pertama, jujur dan tegas, saudara. Ayat ini mengajarkan kita untuk berbicara dengan jujur dan tegas tanpa menggunakan kata-kata yang ambigu atau menyesatkan. Biarlah ada kemurnian hati, kita berkata apa adanya, kita berkata jujur dan tegas tentang mungkin sesuatu untuk yang kita sampaikan kepada teman-teman kita, saudara kita, saudara. Tidak ambigu dan menyesatkan. Makna Matius 5 ayat 37 ini, saudara, untuk kita berkata jujur dan tegas. Yang kedua tentang integritas, dikatakan. Dengan berbicara dengan jujur dan tegas, kita dapat membangun integritas dalam hubungan kita dengan orang lain. Artinya kita dapat dipercaya setiap omongan kita, saudara. Tuhan mau untuk kita menjadi terang, menjadi berkat, untuk kita boleh berkata-kata dengan jujur, untuk kita berkata-kata dengan tegas, membangun integritas kepada orang lain sesama kita, sehingga waktu kita menyampaikan hal yang baik, kita bukan ditolak, kita diterima, saudara. Dan Tuhan mau ini kita kerjakan untuk kita memiliki integritas atas setiap kehidupan kita. Yang ketiga adalah kebenaran. Matius 5:37 ini, ayat ini mengajar kita tentang pentingnya kebenaran dalam berbicara dan bertindak. Dan saya percaya mungkin kita gak sempurna, tapi biarlah kita terus diperbaharui, saudara, untuk kita memperkatakan yang benar, berbicara yang benar, bertindak yang benar, saudara, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Dan aplikasi apa Matius 5:37 dengan tema kita, iya di atas iya, tidak di atas tidak. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin kita bisa ambil poinnya, saudara, berdasarkan literatur yang saya ambil. Yang pertama, berbicara dengan jujur. Dalam kehidupan sehari kita harus berbicara dengan jujur dan tegas tanpa menggunakan kata-kata yang ambigu dan menyesatkan. Ini sudah kita maknai tadi. Yang pertama di atas tadi sudah tentang bagaimana kita berbicara dengan jujur apa adanya. Dan Roh Kudus, saya percaya, akan mengingatkan hal-hal yang keluar daripada mulut kita. Berbicara yang benar, berbicara yang tegas, jujur di hadapan Tuhan. Yang kedua, membangun kepercayaan. Dengan berbicara dengan jujur dan tegas, kita dapat membangun kepercayaan dalam hubungan kita dengan orang lain. Kita menjadi orang yang dipercaya. Setiap perkataan kita menjadi berkat. Setiap perkataan kita didengar orang-orang sekeliling kita. Bukan menjadi orang yang tertolak, saudara, karena banyak hal yang tidak dipercaya orang lain yang kita perkatakan, saudara. Tapi biar ini menjadi saluran berkat buat lingkungan kita, buat teman-teman kita, bahwa kita menjadi orang yang dapat dipercaya, membangun kepercayaan ini dalam kehidupan kita. Yang tiga, menghindari dusta. Ayat ini untuk mengingat kita untuk menghindari dusta dan kecurangan dalam berbicara dan bertindak. Dan biarlah ini, saudara, jauhi ini, saudara, menghindari dusta. Jauhkan kita dari ketidakjujuran dalam kehidupan kita, saudara. Dikatakan menghindari dusta dan kecurangan dalam berbicara dan bertindak. Yang keempat, membangun integritas. Dikatakan dengan berbicara dengan jujur dan tegas, kita dapat membangun integritas dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini yang penting untuk kita menjadi orang yang dapat dipercaya, menjadi leader, menjadi pimpinan, mungkin di marketplace, di tempat pekerjaan kita, untuk kita bangun integritas sehingga orang akan mempercayakan lebih lagi atas setiap kita, pekerjaan, mungkin tanggung jawabnya.
dalam kehidupan kita. Dan yang kelima adalah mengembangkan karakter. Yang terakhir, saudara, ayat ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya mengembangkan karakter dan yang jujur dan tegas dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan at the end adalah kita bangun karakter yang benar, karakter Kristus ini, saudara. Karakter jujur dan tegas ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang bisa melihat, saudara, bahwa kehidupan kita selaras dengan firman-Nya, selaras dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Kita tidak menyimpang, sehingga saya percaya bukan hanya kita yang ditolak, tapi mungkin kita yang menjadi terang ini ditolak. Ya, kekristenan kita menjadi ditolak, saudara, karena karakter kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi ini, terima kasih buat firman yang sederhana. Firman pagi ini Tuhan, untuk tema kami iya di atas iya dan tidak di atas tidak. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari Tuhan, yang Tuhan ajarkan buat pertama, Tuhan, untuk kami berbicara dengan jujur. Kami berbicara dengan jujur tegas tanpa menggunakan kata-kata yang ambigu dan menyesatkan. Kemudian yang kedua, membangun kepercayaan. Tuhan, kami berbicara dengan jujur dan tegas untuk kami membangun kepercayaan dalam hubungan kami dengan orang lain. Yang ketiga, menghindari dusta. Kami menghindari dusta dan kecurangan dalam berbicara dan bertindak dalam kehidupan kami. Dan yang keempat, membangun integritas. Kami berbicara dengan jujur dan tegas dan membangun integritas dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, apapun yang kami kerjakan. Yang kelima, mengembangkan karakter kami, Tuhan, untuk yang jujur dan tegas dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih buat pagi ini, Tuhan. Biar materaikan setiap firman yang kami dengar pagi ini yang sederhana dalam luluh hati kami ukir, sehingga sambil lalu kami membaca, mengingat kembali, merenungkannya, mengaplikasikan di kehidupan kami, Tuhan. Kami rindu untuk kami terus, Tuhan, mengalami bahwa firman-Mu ini dalam kehidupan kami yang menguatkan, menyempurnakan kami, terus diperbaharui, Tuhan, untuk kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kiranya ada langit yang terbuka dan Engkau mencurahkan berkat yang terbaik, berkat kelancaran, berkat kemudahan, bahkan anggur, minyak, Tuhan, gandum yang terbaik dari perbendaharaan-Mu Engkau mencurahkan yang setiap kami. Dan pagi ini kami dalam kerendahan hati, kami rindu, Tuhan, kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu dan memberkati kami. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di awan-awan yang permai. Dan biarlah kiranya berkat-Mu yang menuntun kami sepanjang hari ini menyertai kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Iya di atas iya, tidak di atas tidak. Terus dalam integritas kita bangun di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Shalom, shalom.